kasih teman-teman, rekan-rekan media sudah datang siang hari ini menjelang sore ya. Terima kasih. Sore ini saya mau menanggapi kemarin pernyataan dari Vicky Prasetyo dan kuasa hukum mengenai saksi, karena dia menghadirkan saksi yang menurut saya itu sebuah kebohongan. Kenapa? Sebenarnya mereka sah saja mau menghadirkan siapapun untuk membela mereka, tetapi saya harus mengungkap fakta yang sebenarnya. Pertama, kita rangkai dulu. Dia mengatakan, Vicky Prasetyo mengatakan di salah satu infotainment, ini adalah saksi kunci, dia katakan ya, saksi kunci dari sebelum peristiwa kejadian dia jebak dan gerbek saya sampai saksi kunci kejadian yang dia jebak saya. Artinya kan di situ dia menggiring opini bahwa supir ini bekerja sama saya sebelum penggerbekan, yaitu tahun 2018. Berarti begitu ya, kan dibawanya ke sana. Tapi sebenarnya bagaimana supir ini bisa mengetahui semuanya, sementara supir ini kerja dengan saya tahun 2020, yaitu Januari lagi. Artinya kan masa jedahnya ini ada 1 tahun lebih bahkan, ya kan? Nah, sekarang saya kembalikan kepada masyarakat dan teman-teman media nih. Apa yang dimaksud saksi kunci ini apa? Dan saya ada buktinya. Bukti saya mentransfer supir gaji pertama di bulan 2019 belum. Nih, saya sampai ngeprint semuanya nih. Saya mau make sure nih, karena kemarin kan supir saya mengatakan bahwa 2019 dia katakan. Oke lah, anggap itu 2019. Berarti kan jauh beda juga dengan kejadian 2018. Terus saya mau make sure nih, sampai saya print tadi ke bank sebelum saya kesini. Apa benar nggak sih 2019? Mungkin saya yang salah. Make sure tidak ada nama beliau. Muncul-muncul namanya dia ada di nih Januari. Ini sudah nggak ada ya. 2019 aja udah nggak ada nama dia. Muncul di 2020 Januari. Gajian pertama ini ada di sini. Nih. Ya. Dan sampai Maret berarti. Ini nggak usah satu-satu, banyak ya. Langsung depan, langsung akhir aja. Sampai ke Maret. Bulan ya? Ya, ini bulan Maret. Saksi kunci ada bukan? 3 bulan. Kerja sama saya cuma 3 bulan. Jadi dari mana supir ini, mantan supir saya ini bisa mengetahui kejadian pada saat itu? Sementara pihak sana dan pengacaranya mengatakan saksi kunci kejadian, sebelum kejadian dan sampai kejadian. Ini luar biasa fitnah mereka. Tapi alhamdulillah saya yakin Pak Jaksa dan Pak Hakim itu sangat cerdas memvonis seseorang. Bukan karena opini, bukan karena narasi, dan bukan karena bentuk-bentuk yang mereka ciptakan ini. Semua by fakta. Saya bukan khawatir masalah vonisnya, karena saya yakin jaksa dan hakim orang cerdas, pintar. Bukan hanya menangani kasus saya, kasus yang lebih berat lagi mereka paham. Tapi ini bahayanya adalah Vicky Prasetyo dan satu gerombolan ini dan pengacaranya selalu mau menjatuhkan saya dan merendahkan saya sebagai perempuan. Kenapa? Saya ini seorang ibu loh. Saya punya anak. Saya seorang ibu. Kalau berita terus ditayangkan dan menjatuhkan saya, mengatakan saya bahwa laki-laki keluar masuk di rumah saya, bagaimana perasaan anak saya? Anak saya sudah mulai besar, perempuan. Dari supir aja dia bisa merangkai semua cerita ini. Berarti cerita sesungguhnya semuanya itu kan bohong. Dari mana supir bisa tahu kejadian itu? Saya nggak mau membahas yang terlalu lebar karena saya fokus di sini gitu.
Sebenarnya siapapun yang datang ke rumah saya, tamu saya, kenapa yang mereka sebutkan hanya laki-laki? Sementara tamu saya ada ibu-ibu, ada perempuan, ada mbak-mbak, semua. Kenapa dia sebutkan hanya laki-laki? Karena tujuan dia dari awal cuma satu. Begitu saya menceraikan mereka, saya mengusir mereka, mereka inginkan adalah saya ini perempuan yang terendah yang mereka ingin ciptakan. Supaya, karena sesuai dengan ancaman dia dari awal kan saya sudah katakan, jika kamu tidak mau menerima saya sebagai suami, saya akan jatuhkan kamu, Angel, supaya orang lain tidak bisa mau dengan kamu dan kamu tidak bisa dekat sama laki-laki lain. Kan itu tujuannya sampai sekarang. Itu motifnya. Sekarang ini kan dia sudah jadi tersangka, sudah ditahan. Berarti ada unsur pidana yang memang dia bisa dikatakan tersangka dan pantas untuk ditahan. Ini bukan kata saya loh. Tapi yang dia giring di opini adalah apa? Cerita yang tidak-tidak. Nggak ada hubungannya dengan yang tamu saya mau datang, mau apa, mau nginep sekalipun. Nggak ada hubungannya dengan ini semua. Apalagi ini bohong semuanya. Terus saya mau luruskan lagi, dia katakan Tovan adalah orang kejaksaan. Instansi pemerintahan. Iya, dia mengatakan orang pemerintahan. Silakan kalian cek. Suruh Vicky Prasetyo dan pengacaranya cari tahu siapa Tovan. Kasihan, dia bukan orang pemerintahan. Dia teman lama saya. Karena dia tahu kondisi saya, satu keluarga termasuk ibunya sudah sayang dengan saya, datang ke rumah saya. Waktu itu kejadian papa saya juga lagi meninggal. Artinya yang keluar masuk di rumah saya itu banyak banget yang memberikan dukungan terhadap saya. Berduka. Kan kalian tahu kan berita yang papa saya meninggal yang saya nggak bisa nguburin, hanya lewat Zoom doang. Jadi keluar masuk siang malam subuh orang berikan dukungan kepada saya, apa itu salah? Terus dikatakan Vicky Alman nelfon supir saya untuk buka pagar, apa itu salah? Karena Vicky Alman datang ke rumah saya, iya. Kenapa? Karena pada saat itu menjalankan persidangan. Ya kan? Proses persidangan. Wajar nggak kalau saya dan dia sering ketemu membicarakan tentang ini? Saya nggak mau bohong, ini kenyataannya. Orang saya ketemu Vicky Alman, ya kita ketemu tapi nggak berdua, dan itu ada pengacara saya di dalam rumah saya. Kenapa supir saya ini diajarin bohong seperti demikian? Harusnya katakan bahwa oh iya di dalam ada pengacara, oh iya ini Vicky Alman datang memang tengah malam. Kenapa Vicky Alman datangnya tengah malam? Karena kalian tahu dia lagi syuting juga. Dia punya waktu kalau dia selesai sinetron. Saya mencocokkan. Dan kebetulan lagi masa COVID, saya nggak mungkin ketemu orang di luar, lebih baik di rumah. Dan tutup kan jam-jam 7 malam. Iya kan? Terus apa masalahnya? Gitu. Nah ini juga semalam supir yang kerja dengan saya, jadi semua pekerja saya memang yang mencari adalah staf saya namanya Budi. Ya, nanti juga dia akan menjelaskan bagaimana kronologi, termasuk semalam sudah ketemu dengan mantan supir saya. Saya kaget, miris, begitu tahu faktanya dan dia cerita semuanya, saya kasihan dengan beliau. Kenapa? Dia ini kondisinya prihatin. Saya baru tahu ibunya lagi masuk rumah sakit. Dan Budi ketemu dengan dia itu semalam di rumah sakit, ibunya lagi dirawat di sana.